Pecahkan 3 butir telur. Lima sendok makan gula pasir. 1/4 sendok teh vanili. Setengah sendok teh emulsifier. Aku memakai SP. Jika kalian mau memakai Ovalek atau TBM juga boleh. Kemudian ini dimixer dengan kecepatan tinggi hingga adonan putih kental dan bercicak seperti ini. Kemudian matikan mixernya. Tambahkan pasta pandan secukupnya. Mixer kembali adonan hingga tercampur rata. 7,5 sendok makan tepung terigu, ini sambil diayak agar tidak ada yang bergumpal. Kembali aduk hingga tercampur rata. Mixernya kita nyalakan dengan kecepatan rendah ya. Tambahkan lagi pasta pandan agar warnanya lebih cantik dan lebih cerah. 1 bungkus santan instan kemasan 65 ml. Kemudian diaduk lagi hingga tercampur rata, masih dengan kecepatan rendah, tidak perlu terlalu lama. Seperti ini udah cukup, aku matikan mixernya. Lanjut, aduk menggunakan spatula dengan teknik aduk balik untuk memastikan adonannya sudah tercampur dengan rata dan tidak ada endapan margarin di bawah adonan agar hasil bolunya nanti tidak bantat. Aku ambil sedikit adonan, ini nantinya untuk motif ya. Tuang semua adonan ke dalam loyang yang sudah aku alasi dengan baking paper dan dioles dengan tipis margarin. Untuk sisinya tidak perlu dioles. Kemudian ini dimiring-miringkan seperti ini untuk mengisi sudut-sudutnya. Dihentak-hentakkan sebentar. Kemudian ratakan dengan menggunakan tusuk gigi seperti ini untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap di dalam adonan. Ini adonan motif aku beri pewarna merah. Untuk warna terserah kalian ya teman-teman. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan video selanjutnya dari aku. Kalau sudah, terima kasih. Ini aku bikin motif bunga seperti ini aja, cukup diputar-putar seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman, kalian bisa lihat ya di video seperti apa aku bikin motif bunganya seperti ini. Pewarna kuning. Ini aku bikin seperti motif putik bunga ya. Kalian bisa lihat di video ya teman-teman, caraku membuat gambar atau membuat bunga. Untuk motif terserah kalian ya teman-teman, bebas aja. Kalian mau bikin apa, gambarnya seperti apa atau melukisnya seperti apa. Ini pewarna hijau untuk membuat motif daun. Supaya lebih hidup, motif daunnya ini akan kita gores lagi dengan pewarna hijau yang lebih tua. Seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini sudah cukup. Ini siap aku kukus. Ini kukusannya sudah dipanaskan sebelumnya. Kemudian kita masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam kukusan. Kemudian ini akan kita kukus selama 20 menit dengan api sedang cenderung kecil. Setelah 20 menit, bolu gulung pandan motif bunganya udah jadi, udah mateng. Kita sisir bagian pinggirnya. Lalu langsung aku keluarkan bolunya dari loyang. Lepas baking paper secara perlahan. Masih dalam keadaan panas, ini aku gulung dulu ya teman-teman. Karena aku akan memberi isiannya ini dengan buttercream.
Jadi nanti dia sudah membentuk gulungan seperti ini. Karena ini akan kita diamkan dulu sampai hangat. Ini sudah hangat, kita buka gulungannya, lalu kita beri buttercream atau whipped cream, terserah kalian ya teman-teman. Kenapa aku gulung tadi ya teman-teman, itu karena aku akan mengisi dengan buttercream atau whipped cream, jadi supaya dia tidak meleleh. Tetapi jika kalian ingin mengisinya dengan selai, itu langsung aja ya teman-teman, tidak perlu digulung terlebih dahulu. Nah ini kita padat-padatkan ya. Nah seperti ini akan kita diamkan dulu sampai set. Setelah set, aku buka gulungannya. Wow, cantik sekali ya teman-teman hasilnya. Ini cocok banget loh buat kalian jadikan sebagai ide jualan. Seperti ini hasilnya, cuma 3 telur sudah bisa bikin bolu gulung pandan secantik ini. Rasanya juga sudah pasti enak banget dengan filling whipped cream atau buttercream seperti ini. Wah, apalagi disajikan dingin ini tambah enak loh teman-teman. Untuk lebih cantik, aku tempelin stiker seperti ini. Tuh, cantik banget hasilnya. Kalian wajib coba. Semoga resepnya bermanfaat ya teman-teman. Pecahkan 3 butir telur ukuran sedang, 5 sendok makan gula pasir, 1/4 sendok teh vanili, 1 sendok teh emulsifier. Di sini aku memakai SP. Jika kalian mau menggantinya dengan ovalet atau TBM boleh ya. Kemudian ini akan kita mixer dengan kecepatan tinggi hingga putih kental dan berjejak seperti ini. Kemudian matikan mixernya. Tambahkan 7,5 sendok makan tepung terigu setara dengan 75 gram. Ini akan aku masukin semua tepungnya. Mohon maaf ya teman-teman kalau agak berisik karena sekarang di tempatku sedang hujan. Lanjut kita aduk kembali dengan menggunakan kecepatan rendah sampai tercampur saja. Kemudian masukkan 3 sendok margarin yang sudah dicairkan. Lanjut ini kita aduk kembali dengan kecepatan rendah hingga adonan tercampur saja. Ini juga tidak perlu terlalu lama ya. Setelah tercampur, aku matikan mixer, aku sisihkan dulu. Kemudian lanjut kita aduk menggunakan spatula untuk memastikan adonannya sudah tercampur dengan merata dan memastikan tidak ada endapan margarin di dasar adonan agar hasil bolunya nanti tidak bantat. Nah, seperti ini konsistensi adonannya sangat kental, halus dan lembut. Aku ambil sedikit adonan. Aku beri pewarna hitam, ini nantinya untuk motif ya. Kemudian aduk hingga rata. Setelah rata seperti ini akan aku masukkan ke dalam piping bag seperti ini atau plastik segitiga. Kemudian selanjutnya adonan motif aku semprotkan ke atas loyang yang berukuran 22 x 22 yang sudah aku beri baking paper dan aku oles dengan margarin tipis-tipis. Aku akan membuat motif seperti mumu atau motif kulit sapi. Nah, lakukan sampai loyangnya penuh. Ini siap dikukus. Masukkan ke dalam kukusan yang sudah dipanaskan sebelumnya. Lalu ini kita kukus selama 1 menit. Setelah 1 menit, adonan sudah matang. Kemudian kita tuang semua sisa adonannya. Ratakan adonan.
Kemudian kita hentak-hentakan adonannya untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap di dalam adonan. Nah, setelah itu ini kita kukus kembali selama 20 menit. Setelah 20 menit bolunya udah mateng, ini aku sisir bagian pinggiran bolunya agar mudah mengeluarkan dari dalam loyang. Keluarkan bolu dari loyang. Secara perlahan kita lepas baking papernya. Dengan menggunakan kertas nasi, aku balik lagi bolunya. Jika kalian mempunyai kertas roti, boleh dipakai ya teman-teman. Di sini aku pakai kertas nasi aja. Ini juga anti lengket ya teman-teman. Nah, langsung aja aku beri selai blueberry. Jika kalian ingin memakai whipped cream atau buttercream, ini bolunya biarkan hingga hangat dulu ya. Karena kalau langsung dioles akan meleleh buttercreamnya. Ratakan selainya. Setelah rata, lalu ini kita gulung ya. Gulung secara perlahan. Ini aku pakai penahan loyang di ujung bolu supaya tidak jalan-jalan bolunya. Ini kita gulung perlahan, kemudian kita padat-padatkan seperti ini. Jika sudah padat seperti ini, agar lebih ngeset, ini akan aku masukkan dulu ke dalam kulkas selama 30 menit. Nah, setelah 30 menit, aku keluarkan dari dalam kulkas. Kita buka bungkusnya. Kita akan lihat ya hasil bolunya. Wow, cantik sekali ya teman-teman. Dan ini juga tidak lengket sama sekali. Cuma dengan 3 telur kita sudah bisa bikin bolu motif mumu atau bolu gulung seperti ini. Hasilnya enak, cantik, moist, dan ini juga terlihat sangat lembut. Pokoknya ini enak banget. Wajib kalian coba karena cocok untuk kalian jadikan sebagai ide jualan. Semoga bermanfaat. Sekian videoku hari ini. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Tekan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan videoku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.